Om Swastiastu, saya atas nama Anak Agung Nyoman Widianata. Kebetulan saya dipercaya di sini sebagai yang dituakan di umat dan pelayan umat di Pura Wira Satya Dharma. Nama saya Ida Bagus Gede Arnawa, asli Bali, terkait dengan pembangunan Pura Wira Satya Dharma yang ada di Asrama Yudhip 509 Kostrad. Saya ikut membantu dalam pembangunan pura tersebut. Jadi alasan saya adalah niat saya sendiri. Saya juga umat Hindu yang berasal dari Bali, dan saat itu saya juga berdinas di Batalion Infanteri 509 dan turut andil dalam kelompok 32 orang itu. Jadi saat itu saya ikut membantu proses pembangunan pura yang kita lihat sekarang ini sudah berdiri dengan baik, kemudian dinikmati oleh generasi-generasi penerus kita di 509 Kostrad. Jadi saya ini adalah termasuk pencetus juga di dalamnya. Pada awalnya kita itu kesulitan untuk mengadakan persembahyangan terpusat untuk memiliki sebuah tempat ibadah seperti pura. Jadi kita itu awalnya untuk persembahyangan itu dari rumah ke rumah. Jadi sistemnya seperti arisan. Nah, di situ tercetus keinginan untuk mendirikan sebuah tempat ibadah terkait dengan upacara yang dilaksanakan sebelum kita membangun sebuah tempat ibadah khususnya umat Hindu, yaitu adalah proses pembuatan dasar, istilahnya dasar pembangunan itu harus ada sesajen, di mana sesajen tersebut dibuat oleh Pinandita. Nah, terkait masalah kendala dalam pembangunan itu yang jelas ada, tapi kendala itu tidak kita permasalahkan. Semua kita lalui dengan lancar, semua kita terabas dengan baik. Jadi tekad kita, niat kita, keinginan kita, terwujudlah sebuah tempat ibadah yang sampai saat ini kita wariskan kepada generasi penerus kita di Batalion Infanteri 509 Kostrad. Kalau berapa lama pembangunan pura itu, kalau tidak salah ya, kita mulai membangun itu 2001. Untuk selesainya pura itu dibangun itu kalau tidak salah 2003. Ya, begini untuk respon dari masyarakat sekitar, karena yang di sana itu kita mayoritas militer TNI. Jadi kita di asrama itu memang ada kita beragam agama. Jadi mulai dari Muslim, Islam, dari Katolik, Protestan juga ada, termasuk dari kita juga ada.
pada saat kita sebelum memiliki atau membangun tempat ibadah pura itu, rekan kita juga yang Nasrani saat itu juga belum punya tempat ibadah berupa gereja. Nah, jadi kebetulan kita sama-sama mengajukan tempat ibadah. Kalau persembayangan, kalau umat Hindu dalam agama apapun persembayangannya di umat Hindu itu pagi jam 6 persembayangan sehari-harinya, dan jam 12 siang dan jam 6 sore. Kalau lebih ginunya pada saat hari purnama dan hari tilam, setiap 15 hari sekali pasti ketemu dengan purnama. Setelah 5 purnama, 15 harinya lagi tilam. Nah, kalau pembagian pura tentunya di Hindu ini kan ada utama. Kalau utama itu tempat yang tempat pemujaan atau di tempat yang sangat disucikan. Madya artinya ya sekarang ini tempat ini. Di sini Madya ini selahnya tempat membuat sarana upacara, sarana tempat ini berkumpul, berdiskusi atau rencana atau rapat lah istilahnya. Dan di dalam berkesenian juga di Madya ini, dan mandalanya ada di luar. Ada 3 konsep. Ya, kebetulan untuk renovasi pura ini baru sebulan kemarin baru selesai. Tapi kalau waktu didirikan ini sebenarnya pada tahun 2003 bulan April kalau nggak salah ya, tanggal 17 bulan April. Habis itu untuk proses renovasinya swadaya dari umat kita sendiri dan dibantu dari umat di luar asrama ini. Ya, untuk perubahan renovasinya, tempat pemujaan istana beliau yang dulunya disebut dengan Padmasari, kalau sekarang yang lebih baru menjadi Padmasana namanya. Artinya Tuhan, simbol Tuhan. Kalau yang pertama memuja adalah inti sari beliau, sekarang sudah satu artinya, atau disebut dengan sinar Tuhan. Ya, sumber dana kebetulan kita di sini, umat kita di sini kan ada 17, dan angan-angan kita itu sudah dari 3 tahunan sebenarnya. Dan 3 tahun itu umat yang 17 orang ini menyisihkan 200, dan ada juga bantuan dari umat Hindu dalam rangka perehaban, itu ada juga dari umat Hindu yang di luar. Tapi yang pasti umat swadaya sendiri. Sebenarnya Hindu itu perbedaan kalau secara budaya pastinya ada, karena sistem Hindu menyesuaikan dia. Ibarat kata tuh di mana bumi tidak, di sana langit. Kalau di Bali memang tradisi di sana dan warisan leluhur di sana di Bali itu memang berbedanya. Kenapa berbeda? Antara agama dan budaya itu menyatu. Kalau di Jawa hampir sedikit sama, cuma nggak dalam upacaranya itu nggak terlalu besar seperti yang ada di Bali.
Jadi begini untuk benda-benda arca yang kita yang kita tempatkan atau kita pasang di tempat suci itu adalah semuanya dari Bali. Kemudian benda-benda itu dikirim ke Bali, itu tidak berbentuk seperti bangunan itu. Jadi ada bagian-bagian khusus, dibagi beberapa bagian, kemudian sampai di 509 kita rakit lagi, kita rangkai lagi dengan bentuk gambar yang kita sudah pesankan sebelumnya. Jadi arca-arca maupun motif daripada arsitektur pura, bangunan pura itu adalah asli dari Bali. Nah, terkait makna yang terkandung atau yang terdapat di dalam bangunan suci tersebut, secara umum itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama itu bagian untuk istananya atau tempat tinggalnya Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, itu tempatnya beliau yang paling atas. Kemudian ada 2 buah naga di kiri dan di kanan, serta di tengah itu terdapat seekor kura-kura atau penyu. Nah, di sana melambangkan agar alam semesta ini, bumi ini menjadi seimbang, tidak ada berat sebelah. Jadi semuanya saling mengikat, saling merangkul agar tidak goyang bumi ini.